Three, two, one, ons. Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi bersama dengan Hauna di podcast Three Ons. Nah, kali ini Hauna kedatangan tamu spesial nih di HR Academy ini yang akan bincang-bincang bareng di episode kali ini. Boleh nih Bu Evi kenalan dulu, kasih tahu ke teman-teman dan juga menyapa teman-teman. Silakan Bu Evi. Terima kasih Hona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wevi Marita Istianti. Saya Ketua HRA Sumatera Barat. Dan terima kasih Hona yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk kita bincang-bincang di sini memperkenalkan UMKM Sumatera Barat. Begitu pula dengan Ibu Coach Wulan, coach kita yang luar biasa yang sudah memberikan kesempatan buat kami dari Sumatera Barat untuk memperkenalkan produk teman-teman. Memang hari ini tidak banyak ya produk yang kita bawa karena kebetulan di Sumatera Barat sedang ada sebuah event besar dan alhamdulillah teman-teman semuanya sibuk. Jadi ini yang saya bawa produk hanya yang sempat saya kumpulkan. Beberapa dari teman-teman di sana ya. Gak apa-apa, mungkin bisa mewakili yang ada di sana. Mungkin nanti di yang lain itu bisa lah di lain kesempatan kita undang lagi nih Bu Evi, atau mungkin teman-temannya juga nih kita undang sekalian di sini. Betul gitu. Oke, Masya Allah sekali Bu Evi, dari Padang ya, dari Padang terbang jauh-jauh sekali ke Jakarta sini untuk kita bisa bincang-bincang bareng. Mungkin ada membuka sedikit-sedikit insight nih, sedikit banyak insight dari UMKM di Kota Padang sana gitu ya. Berarti boleh diceritakan dulu nih kesehariannya Bu Evi seperti apa ya berarti? Oke, saya sehari-hari ibu rumah tangga dan mengisi waktu dengan membuka sebuah kafe. Wah. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada 3 cabang di Kota Padang. Yang terakhirnya saya sedang merenovasi sebuah kafe di tepi pantai untuk memfasilitasi wisatawan yang datang ke Kota Padang. Boleh nanti saya mampir deh kapan-kapan kalau ke Padang. Insya Allah. Ya. Terus yang ada juga usaha pakan ternak ya, karena kebetulan itu adalah sebuah usaha yang kita kembangkan dari teknologi yang juga dikembangkan oleh suami. Jadi kita punya industri pakan ternak, mungkin bisa dibilang seperti suplemen ya, suplemen ternak ya. Itu kalau kita berikan kepada ternak itu bisa meningkatkan nafsu makan, mempercantik bulu dan menambah penampilan dari ternak itu sendiri sehingga nilai jualnya lebih mahal seperti itu. Nah, terus hari-hari juga ya saya aktif di HRA membantu teman-teman UMKM untuk bisa lebih berkembang nih. Karena di Sumatera Barat itu sekarang ini teman-teman UMKM itu semua sedang bergerak. Mungkin setelah tidur ya 2 tahun. Iya, pandemi ya. Karena pandemi, jadi mereka bergerak sekarang nih. Aktif sekali. Dan mereka aktif tentu kita bangga juga ya. Iya, betul. Jadi yang selama ini kita gerakkan akhirnya bergerak juga gitu. Walaupun dengan berbagai macam halangan, rintangan, masalah, tapi alhamdulillah selama niat itu kita jaga, insya Allah dibukakan jalan sama Allah. Iya, dimudahkan ya, insya Allah. Dimudahkan semua. Nah, berarti kalau Bu Evi tadi ceritanya kan udah punya usahanya sendiri juga. Terus dari kafe ada juga yang industri pakan ternak juga. Nah, terus di samping itu pun juga mendampingi UMKM gitu ya. Kalau boleh tahu nih sharing-sharing, kenapa sih kok mau memilih untuk mendampingi para UMKM yang ada di sana gitu? Iya, Hona. Karena di era 4.0, 4.0. Iya. Itu secara mendunia ya. Industri 4.0 ya. Jadi teman-teman UMKM ini harus kita bantu supaya mereka juga bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Betul. Karena Indonesia kan kebanjiran produk dari luar. Iya, banyak impor ya. Iya, banyak barang impor. Kalau misalnya kita tidak bantu mereka, ya siapa yang akan kita andalkan nanti untuk menggerakkan ekonomi umat. Iya. Oke, mungkin dari pandangan Bu Evi juga gitu ya.
mengenai perkembangan UMKM khususnya di Sumatera Barat sana gitu ya. Kira-kira eh, yang menjadi poin positifnya atau misalkan keunggulannya yang sebenarnya bisa diunggulkan, tapi mungkin belum mencapai maksimalitasnya dan juga eh, apa sih kelemahan mereka gitu. Kalau menurut pandangan Bu Evi sendiri tuh apa aja? Ya, kalau di Sumatera Barat ya, mungkin karena kita jauh dari pusat ya, Hmm. jadi kita masih bergantung dengan uh, kiriman kemasan dari Jawa, Oh. dari Surabaya, dari Tangerang atau dari Bandung ya. Mm-mm. Jadi harga kemasan sampai di Sumatera Barat itu mahal, cukup mahal. Untuk percetakan ya, percetakan Percetakannya, kemasan. Oh. ya. Terus juga untuk kreativitasnya lumayan ya. Nah, Hmm. teman-teman cukup kreatif ya, seperti ini pisang sale. Kok kita biasanya itu pisang sale kan basah ya, pisang sale basah. Mhm. Sekarang mungkin sudah bisa dikemas Keripik gitu. ya jadinya ini. Ya, jadi keripik. Terus juga ada rendang. Sebenarnya rendang ini juga banyak variannya. Oh iya, kalau Mm-mm. Padang nggak ngomongin rendang sih kayaknya Iya, kurang iya sebenarnya. ada yang kurang gitu kan. Nah, terus juga belum lagi yang herbal. Karena Wah. tanah tanah Sumatera Barat itu sangat cocok untuk herbal. Karena itu kita di Sumbar itu rendang Sumatera Barat itu berbeda, yang dimasak di Sumbar sama yang dimasak di luar Sumbar. Apa tuh bedanya? Beda dari rempahnya, dari bumbu dapurnya. Hmm. Jahe, serai, lengkuas, sama kunyit itu beda rasanya. Ah, Kalau sama-sama jahe gitu tapi ya, beda gitu ya ya, rasanya. jahe, Wah. lengkuas, serai yang kita beli di pasar di Jakarta, Mm-mm. kita buat rendang, itu akan beda hasilnya. Begitu juga dengan kelapa santannya. Kalau santan di Ah. Sumatera Barat itu ya, kalau baru diperas, itu kita biarkan agak uh, 5 atau 10 menit, itu langsung keluar minyaknya di atas. Oh iya. Nah, kalau santan di Jakarta, itu seperti susu ya. Iya. Kalau di sana udah langsung kental, warna langsung terpisah Wah. dia antara minyak, lemak, sama santan encernya. Gitu. Jadi, uh, sebenarnya Sumatera Barat itu kaya ya, kaya. Dan teman-teman juga aktif Hmm. untuk berinovasi produk-produk Sumbar untuk makanan kecil juga seperti itu, snack-snacknya. Cuman itu mungkin karena harga kemasan cukup mahal, Kemasan. nah jadi mereka lebih memilih dengan kemasan-kemasan plastik seperti ini. Kemasannya masih polos Masih mungkin ya. polos ya, atau enggak mereka hanya Stiker. ya kasih stiker seperti itu. Nah mungkin kalau misalnya nanti sentra rendang Kota Padang sudah beraktivitas, mungkin nanti eh, akan ada banyak sekali varian kemasan, karena di Hmm. sentra rendang Kota Padang itu kita punya rumah kemasan, kita punya pabrik kemasan gitu. Nah, Ingin memfasilitasi gitu ya iya, untuk teman-temannya. iya, Berarti dari kekurangan kemasan ini gitu ya, kekurangan apa inovasi kemasan. Kira-kira kalau menurut Bu Evi gitu ya, pesan buat teman-teman misalnya, atau anjuran ya, anjuran untuk iya, teman-teman mengenai kemasan ini gitu, di balik ini ya, di balik dari tingginya harga karena mungkin belum ada yang ada di Padang khusus untuk menguruskan kemasan atau kayak manufaktur kemasannya di sana belum ada atau belum ada yang iya, dekat gitu ya. Mungkin kualitasnya jauh sama yang di Jakarta atau di pulau-pulau di Jawa gitu ya. Mungkin eh, di ada yang mau disampaikan nggak nih ke teman-teman? Mungkin mungkin belum bisa yang sangat tinggi gitu ya. Tapi kan seperti ini ataupun seperti ini juga kan sudah bagus ya. iya. Kira-kira ada yang mau ditonjolkan dulu nggak nih gitu sebelum kita naik level lagi ke kemasan-kemasan yang sangat tinggi mungkin kualitasnya, tapi jangan terlalu rendah juga dong gitu. Iya, iya, Boleh benar. dikasih tahu nih ke teman-teman. Iya. Jadi gini, eh, memang masih banyak juga kualitas eh, produk yang belum sesuai dengan standar ya, supaya produk Sumbar itu bisa dijual di Mhm. pasar di luar Sumatera Barat. Mhm. Jadi standarisasi terutama dari legalitas juga banyak yang belum eh, masuk ke situ, karena mungkin ya karena lingkungan atau
dari segi biaya ya, dari segi Hmm, biaya karena legalitas itu kan cukup mahal. Nah, ada lumayan. PRT apalagi untuk yang berbahan baku mudah rusak ya, Oh iya. beresiko tinggi Iya, istilahnya iya, ya. iya. Banyak uji lab juga ya. Iya, Betul. seperti rendang ini, rendang sekarang di Sumatera Barat tidak bisa lagi pakai PRT, dia harus izinnya Harus. MD. Oh, BPOM ya, BPOM Ya, MD. BPOM-nya tuh harus MD dan Mm-mm. harus punya HACCP. Ya, Hmm, harus ada ISO 2002 untuk rendang tuh ya. untuk rendang. Pokoknya produk yang beresiko tinggi itu kan rendang, Iya susu, sih. fermentasi, Daging. daging seperti itu. Nah, makan makanan yang seperti itu tuh ya legalitasnya BPOM-nya harus sebagai Karena tingkat standar. keamanan makanannya memang harus diperhatikan Iya, juga ya. iya, Kalau beresiko tinggi kan nanti resikonya siapa yang iya. tanggung kan gitu Karena kalau ya. misalnya kita bicara rendang ya, Ona, Heeh. kalau kita orang Padang, itu kita buat rendang, Mm-mm. itu kita pasarkan di Padang juga Mm-mm. atau di Sumatera Barat, Mm-mm. rasanya pasarnya tentu cukup kecil ya, Lokal ya. lokal kan, Lokal ya. karena orang orang Sumatera Barat sendiri mereka bisa bikin rendang. Ya, betul, betul, betul. Nah, jadi saya sama Bu Ulan dengan Coach Ulan kita ingin eh, memperluas pasar. Kita coba perluas pasar supaya Mm-mm. pasarnya itu bukan hanya di Sumatera Barat. Mm-mm. Pasar nasional tuh kalau bisa kita masuki Mm-mm. gitu. Nah, bahkan dengan adanya pabrik rendang terbesar di dunia di Bulgaria ya. Mm-mm. Nah, waktu itu Pak Menteri pernah berjanji bahwa 30 ton atau 30% atau 30 ton bumbunya itu akan diimpor dari Sumatera Barat. Langsung dari Ya, Sumatera Barat. Sumatera Wah, Barat. Nah, mungkin itu salah satu peluang kita ya, iya, iya. pengusaha rendang di Sumatera Barat. Mungkin kita bisa bersaing dengan para pabrik gitu. Yang Mhm. kita takutkan kan gini, rendang diproduksi di Bulgaria, Mhm. terus balik lagi ke Sumatera Barat. Kan nggak lucu ya. Apalagi balik lagi ke Indonesia, orang Indonesia yang Mhm. membuat. Nah, seperti itu yang kita khawatirkan. Karena itu saya sama sama Coach Bulan kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya rendang bisa dinikmati baik itu dari sisi ekonominya, bisnisnya oleh UMKM kita Mhm. gitu. Dan masyarakat Indonesia pun juga uh, akan membuka diri untuk membeli produk-produk Mhm. teman-teman dari negeri Iya, sendiri iya, ya. iya. Kalau misalnya di Sumatera Barat kita sebut Bali Galih Kawan, membeli jualan teman Mmm, seperti itu. mhm. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan di Sumatera Barat ini kan ada 2 sentra rendang ya. Mhm. Sudah ada 2 sentra rendang, satu sentra rendang Kota Payakumbuh ya itu sudah beroperasi, Wah, sudah berdiri sudah beroperasi dari tahun 2018 2019 seperti itu. cukup lama. Nah, jadi mereka sudah lebih dulu mengekspor bumbu-bumbu Mmm, rendang ke bumbu luar ya, negeri, bumbu bumbu? rendang dan bumbu. Kenapa? Karena eh, industri daging Indonesia belum bisa diterima di luar negeri. Nah, jadi kita Ah, coba menjual bumbu iya gitu. sih memang daging itu kayak ada beberapa yang khusus gitu ya untuk Ya, ya, ekspor impor daging. ya. Padahal rendang sendiri banyak loh variannya. Mmm. 200 lebih macam rendang. Oh iya. Ya. Oh kalau favorit keluarga saya pribadi itu sebenarnya paru, Bu, sebenarnya. Ya Iya, paru ini rendang iya paru. bener nih rendang paru. Itu kalau tiap lebaran masaknya rendang paru tapi. Ya, paru. Jadi ada rendang kayu. Oh iya. Itu daun kayu. Entah bahasa bahasa latinnya apa daun kayu, tapi itu batangnya itu dibikin rendang. Ada Hmm. rendang daun. Rendang daun itu isinya bisa 100 macam daun-daun herbal. Hmm. Nah, untuk proteinnya kadang-kadang dimasukkanlah belut, Belut. belut Wah. kering gitu. Oh, belut kering. Belut Jadi kering. kayak Ya, yang kering. iya, iya, iya. Itu rendang daun. Ada rendang jengkol, ada Hmm. rendang jamur, rendang daun pakis, Tuh. ya, ada rendang telur, Iya, 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 iya. ada rendang apa ya? Ubi kayu.
gitu. Singkong don, Iya, singkong. iya, iya, iya. Saya Terus kayaknya pernah juga rendang kerang. rendang Iya. kerang, ya Wah, banyak macam-macam, banyak. Ada 200 macam rendang. Bahkan tahu enggak kalau misalkan ada pohon nangka, banget. kalau ada nangka-nangka yang nggak jadi sebesar gini nih, ya itu direndang ya. Oh, rendang nangka. Rendang nangka yang nggak jadi kecil-kecil tuh, yang putih-putihnya. Iya, 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 Kan iya. ada kita dulu waktu kecil-kecil suka main-main itu Iya, ya. tahu, tahu, tahu. Nah, itu dia direndang. Wow. Macam-macam lagi, Hona ada 200 macam lebih rendang. Nah, jadi mungkin HRA Sumatera Barat dibantu oleh Koskulan, kita mau kembangkan rendang-rendang yang non daging. Kalau di luar ya mungkin dibilang rendang veggie ya, vegetarian ya. Nah, jadi mungkin itu yang akan kita coba sasar. Visi kedepannya ya, visi sekarang kedepannya. dan Untuk HRA Sumatera Barat ya, untuk yang rendang. Nah, dengan adanya sentra rendang di Sumatera Barat, mudah-mudahan pengusaha rendang pun juga bergeliat. Nah, itu yang sentra rendang Payakumbuh. Nah, saat ini Kota Padang juga sedang membangun sentra rendang. Kota Padang. Ya, cuma memang skalanya lebih kecil dibandingkan yang di Payakumbuh, tetapi walaupun kita lebih kecil, tapi cita-cita kita, keinginan kita lebih besar. Iyalah. Gitu. Rendang mendunia juga sama seperti tahun 2020, pertengahan 2020 ya. Kita HRA Sumbar itu buat acara webinar ya. Coach Wulan memilih tema apa ya? Dunia rendang yang mendunia. Nah, yang tadinya pengusaha rendang itu sudah bermalas-malasan, sudah sedih, menangis, meratap karena rendangnya nggak laku, gitu. dan mereka mau beralih profesi. Nah, dengan adanya webinar kita dan saya bentuk komunitas rendang, alhamdulillah sejak saat itu kita bangkit lagi, semuanya semangat, sampai semangatnya banyak komunitas-komunitas rendang yang lain. Jadi motivasi ya. Motivasi. Insya Allah ya HRA bisa jadi trendsetter untuk rendang Sumatera Barat. Nah, sekarang ini kan pengusaha rendang ini udah semangat nih, Hona. Udah semangat. Kita juga udah mulai mengirim bumbu ke luar negeri, bumbu rendang ya. Iya, bumbu. Nah, besok ini kebetulan juga setuju nih dengan acara HRA Sumbar. Jadi kita tidak hanya rendang yang mendunia, tapi makanan Padang itu mendunia. Wah, keren. Jadi temanya restoran Padang mendunia. Waduh, keren banget. Nah, jadi bukan cuma rendang aja yang mendunia. Besok ada gulai tunjang mendunia, dendeng Lombok mendunia, ayam bakar Padang, gulai ayam, gulai usus. Pokoknya semua yang masakan Padang mendunia. Saya harus ke Padang nih kayaknya. Nah, iya, orang mesti ke Padang. Harus nyobain langsung. Ya, jadi bukan hanya rendang aja ya, Ona. Ya, pokoknya rendang semua aja. Makanan Padang tuh harus mendunia. Boleh. Jadi tunggu webinar Zoom HRA Sumbar berikutnya. Restoran Padang mendunia. Restoran Padang mendunia. Masya Allah, keren banget. Nih, nggak cuman ya mungkin dari sentra rendang yang tadi Bu Evi lagi bikin ya, walaupun belum seperti yang di Payakumbuh gitu ya, tapi kan nggak mengecilkan impian teman-teman ya tadi yang tadi Bu Evi bilang impiannya lebih besar lagi sama yang sekarang udah ada. Mungkin kita harapkan ya sama-sama dengan itu bisa membawa lagi nih mungkin ya semangat ya, membakar semangat teman-teman gitu ya, menjadi motivasi teman-teman buat menaikkan produksi, menaikkan inovasi, kreativitas gitu ya dari teman-teman, dan nanti sampai di penjualannya mendunia. Nggak cuman lokal, nggak cuman nasional, tapi internasional gitu ya. Keren banget. Syukurnya lagi nih, Hona. Kita punya komunitas, bukan punya komunitas apa ya? Jadi ada komunitas Bundukan Duang Mancanegara. Apa tuh? Itu komunitas perantau Minang yang ada di luar negeri. Nah, jadi sebenarnya beliau inilah yang mencetuskan itu. Rumah makan Padang mendunia. Nah, jadi
webinar mereka itu hanya bicara tentang adat, Mhm. budaya, dan eh, apa namanya, pakem-pakem yang harus ada di restoran Padang, di sebuah restoran Padang. Nah, besok HRA kita bicara lebih ke bisnisnya, lebih ke ekonominya. Jadi kalau misalnya di webinar Bundo Kandung Mancanegara itu mereka bercerita bahwa restoran Padang tuh harus halal, karena kita punya falsafah adat bisa disyarat, syarat bisa di kita buloh, kan syariah, kita juga punya pedang syariah. Nah, restoran Padang tuh bumbunya tuh ya harus unik, sama dengan apa yang ada di Sumatera Barat. Jadi jangan dikreasikan itu, tapi Dilokalisasi gitu nanti ya. Kok enggak nanti bukan restoran Padang jadinya kan? Karena gulai ayam, restoran Thailand juga bikin gulai ayam. Iya. Terus gulai itik lado hijau, restoran Thailand juga bikin itik ayam lado hijau. Seperti itu. Tapi bumbunya itu seperti yang Pembedanya di situ ya. seperti yang saya cerita di awal kan, itulah kekayaan tanah dari tanah Minang. Kita punya tanah yang cocok untuk rempah-rempah, untuk bumbu dapur, untuk herbal. Rempah-rempahnya khas banget ya. Khas banget. Jadi mudah-mudahan kita HRA bersama Bundo Kandung Mancanegara kita bisa menggaungkan restoran Padang mendunia ini. Yes. Sebenarnya ada plus poinnya juga sih ya, kalau dari tadi yang perantau di sana gitu ya, mungkin salah satu naluri apa bisnis. Ya naluri bisnis juga. Maksudnya kayak namanya merantau mungkin kan kangen sama yang di rumah gitu. Mungkin dari poin satu buat restoran di sana kan lidahnya jadi kangennya hilang mungkin gitu ya. Yang kedua bisa memperkenalkan juga tuh ke orang-orang yang ada di lokal sana gitu ya, di luar negeri sana. Plus ada lagi, rendang itu kan udah nomor 1 kuliner kan waktu itu seluruh makanan dunia. Terenak. Iya, makanan terenak di dunia. Waktu itu kan udah ada artikelnya gitu ya. Jadi itu benar-benar bisa mendorong juga, apalagi kalau di kebetulan memberikan cabang atau membuka cabang di negara yang kulinernya maju gitu. Pasti jadi sorotan tuh pasti ya buat orang-orang di sana, buat kuliner apa sih namanya tuh, food apa ya, food professor, nggak tahu, saya lupa namanya. Pokoknya yang meneliti makanan gitu-gitu loh, yang suka makan tapi sambil dinilai gitu ya. Nah, food kritik kalau nggak salah. Nah, itu pasti di sana akan jadi berkesan juga ya, apalagi kalau bumbunya, rempahnya rempah asli dari Padang gitu ya. Nah, itu salah satu inovasi yang pastinya kita harus dukung ya bareng-bareng, nggak cuman para pelakunya yang di Padang juga, kita seluruh Indonesia juga harus bisa bantu teman-teman yang di Padang sana ya untuk bisa mengabulkan gitu ya restoran Padang mendunia gitu. Nah, kita udah ngobrol banyak-banyak nih, dari inovasi buat kemasan gitu ya, pentingnya kemasan, sampai inovasi-inovasi dan impian nih teman-teman yang ada di Padang untuk menduniakan makanan-makanan di Padang sana. Mungkin sebelum kita tutup juga nih dari Bu Evi, ada nih sedikit pesan buat teman-teman pelaku usaha yang ada di Padang atau yang ada di luar Padang juga nggak apa-apa gitu ya, buat sesama teman-teman pengusaha, pebisnis gitu. Mungkin ada pesan-pesan lain dari tentang mungkin kreativitas berkemasan atau awareness dalam perizinan kah misalnya, atau misalnya tadi yang inovasi-inovasi produk ya, kayak rendang ada macam-macam gitu. Boleh disampaikan dulu ke teman-teman juga. Apa ya? Rasanya tadi udah banyak ya. Iya, udah banyak banget ilmunya, insight-nya tuh udah banyak banget. Ya, mungkin ini aja ya. Kita kembalikan niat kita. Kita mau usaha, apa yang mau kita capai, dan kita ingat kepada yang pemberi rezeki. Jadi selain berusaha, jangan lupa sama yang pemberi rezeki. Jadi kesuksesan kita itu tidak semata-mata karena kita hebat atau semata-mata karena orang lain suka dengan produk kita, tapi ada campur tangan Allah. Ini itu aja. Itu aja. Oke, luar biasa sekali dari insight-insight manusiawi yang sudah diberikan ya. Sekali lagi disiram sama
ada unsur-unsur yang campur tangan dari Allah gitu ya. Kita diingatkan kembali sama Bu Evi, buat teman-teman jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berdoa untuk setiap iringannya ya dalam menjalankan usaha. Oke, mungkin itu aja nih episode kali ini. Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran gitu ya sama isi UMKM, produk-produk yang ada di Padang gitu ya, atau misalnya mau ngobrol-ngobrol nih tentang rendang-rendang tadi yang Iya. sangat beragam gitu, boleh nanti kita akan undang lagi nih Bu Evi, main-main Boleh. lagi ke Jakarta buat podcast lagi di episode yang selanjutnya atau Oke. episode-episode mendatang. Iya. Bisa juga mungkin nanti teman-teman di bawah nih, nggak cuma perwakilan produk aja ya, Iya. sekarang kan perwakilan produk aja. Mungkin nanti teman-temannya bawa nih di rekan, mungkin ada pengusaha rendangnya, ada pengusaha keripik pisang gitu ya, atau produk-produk Padang lainnya yang sangat luar biasa tadi sudah disebutkan. Oke, kira-kira itu aja nih. Sekali lagi, Hauna ucapkan terima kasih banyak Bu Evi atas kehadirannya, kesempatannya Sama-sama. untuk kita bincang-bincang bareng di podcast ini nih, gitu ya. Insya Allah, jika nanti rezekinya ada, kita akan ketemu lagi nih, kita ngobrol lagi bareng sama teman-teman, nyapa teman-teman lagi. Untuk Terima kasih banyak Terima kasih atas kembali. waktunya. Untuk sekarang kita cukup sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.